Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BP Channel semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Di postingan kali ini, gue pengen coba mengupas atau membahas salah satu tokoh fenomenal yang memang sangat-sangat terkenal. Dan saat itu memang benar-benar sangat viral. Kisah dari seorang sosok yang bernama Solah Atiyah. Solah Atiyah ini adalah seorang insinyur kampung yang kematiannya saat itu dihadiri oleh 1,5 juta manusia yang ada di negaranya, tepatnya di Mesir. Mungkin sebagian dari sobat-sobat semuanya ada yang pernah mendengar tentang sosok satu ini. Dirinya begitu sangat terkenal saat itu. Ada apakah dari sosok pria yang bernama Solah Atiyah ini? Yuk kita bahas lebih dalam siapa sosok fenomenal ini. Solah Atiyah sempat menggemparkan dunia Islam pada tahun 2016 silam. Saat itu upacara pemakamannya bahkan dibanjiri oleh lautan manusia yang memang sangat banyak sekali di negaranya. Kisah Solah Atiyah ini merupakan seorang pengusaha yang cukup sederhana. Dia ini bertitel insinyur dari sebuah desa kecil yang bernama Tafana Al-Ashraf di Mesir. Awalnya, dia ini hanyalah seorang pemuda miskin yang bahkan saat itu duduk di bangku kuliah hanya memiliki 1 lembar celana panjang saja. Bayangkan Lur, hanya 1 lembar celana panjang yang dia kenakan untuk dia berkuliah dan berkegiatan sehari-harinya. Kisah kedermawanannya dari Solah Atiyah ini yang memang akhirnya jadi fenomenal dan terkenal. Namanya benar-benar bergaung di negara tersebut. Berawal saat dia menjalankan sebuah bisnis, yaitu bisnis unggas dan bisnis perkebunan bersama ke-8 rekannya. Mereka yang rata-rata notabene adalah para pemuda yang memang serba kekurangan, kesulitan untuk mendapatkan modal saat itu, dan para pemuda ini dengan cara mencari ide dan menyiasatinya dengan menjual tanah dan meminjam alias berhutang kepada sejawatnya, hingga menjual perhiasan dari masing-masing pasangannya pun saat itu mereka lakukan Lur. Luar biasa bukan? Dan sangat inspiratif. Perjuangan mereka ini memang benar-benar habis-habisan, yang akhirnya setelah perhiasan dari pasangan-pasangan mereka ini terjual, dan mereka pun mencari rekan ke-10 supaya bisa membagi keuntungan sebanyak 10% masing-masingnya dari hasil usaha tersebut. Karena memang dirasa saat itu mungkin modalnya masih kurang, dan dicarilah sosok ke-10 ini atau orang yang ke-10 yang mau diajak kongsi. Tanpa pikir panjang, Solah lantas menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rekan ke-10 dari kongsian mereka, dengan memberikan 10% keuntungannya untuk membantu sesama manusia yang memang kekurangan di daerah tempat tinggal mereka. Insinyur kampung ini yang bersahaja, yang dikenal sangat tawadu, juga membuat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa menjaga dan melindungi usaha mereka dari wabah penyakit yang memang konon saat itu sedang berkecamuk di daerah mereka. Dan tak disangka tadinya bisnisnya pun berjalan dan kian melesat hanya dalam waktu periode 1 musim saja. Dan sesuai janjinya kepada Allah SWT, keuntungan yang terus didapatkan dari bisnis mereka ini yang terus pesat dan melambung akhirnya digunakan untuk membantu sesama. Kemudian dibangunlah sekolah-sekolah seperti sekolah mulai dari SD, SMP, hingga sekolahan SMA. Dan ini tujuan dari awal visi-visi mereka dalam berbisnis. Dan akhirnya setelah tercapai hal itu, mereka membangun beberapa sekolah, mereka juga membangun universitas dari hasil keuntungan bisnis yang mereka lakukan. Tetapi memang saat itu konon perizinan dari pembangunan universitas di wilayah mereka sempat ditolak oleh pemerintah setempat, karena alasannya tidak ada akses transportasi di wilayah tersebut. Akhirnya nggak lama dari setelah kejadian itu, mereka bersepakat untuk mengajukan universitas sekaligus jalur kereta api sebagai moda transportasi untuk perjalanan para siswa dengan diberikan secara gratis. Dan berdirinya universitas ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali yang ada di Mesir. Awalnya hanya tempat kuliah saja, yang dikatakan tempat kuliah kecil aja ya. Namun lama-kelamaan semakin berkembang hingga berkembang terus pesat dan memiliki kapasitas 1.600 kamar asrama untuk putra maupun putri.
luar biasa. Dan ini mereka dapatkan dan bisa raih dengan waktu yang memang tidaklah terlalu lama. Universitas ini kemudian dikenal dengan nama seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Al-Azhar. Al-Azhar ini banyak melahirkan penghafal Al-Quran atau yang bisa disebut tahfiz Quran yang menempuh pendidikan di sana dan menghasilkan insan-insan cerdas dan juga anak didik yang beragama sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Sholah dan juga kedelapan mitranya tadi tentunya dengan pertolongan dari Allah SWT membangun Baitul Mal untuk membantu para fakir-fakir miskin yang ada di wilayah mereka dan juga para janda-janda tua dengan program untuk kesosialisasian, dengan program membantu sesama dalam bidang sosial, artinya lembaga non-profit. Dan program ini juga dalam waktu sekejap mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayah tersebut dan akhirnya merebah dan melebar serta menyebar ke kota-kota lainnya. Mereka pun akhirnya memberikan pelatihan kepada para pencari kerja untuk mengelola suatu perkebunan yang sampai hasil panennya pun bisa dikirim ke negara-negara tetangga. Seiring berjalannya waktu, Sholah akhirnya memberikan 100% laba atau keuntungan bisnisnya tersebut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka belanjakan hanya di jalan untuk membantu sesama. Dan mereka akhirnya ke-8 orang tersebut dengan salah satu diantaranya 9 orang ini hanya menerima gaji setiap bulannya saja tanpa ada pembagian dividen. Dia juga akhirnya memberikan gaji kepada guru, biaya pendidikan serta biaya operasional dari masing-masing sekolah tersebut. Hingga sampailah uang saku juga untuk mahasiswa, terutama mahasiswa-mahasiswi yang memang mendatang dari luar negeri yang memang berkuliah dan bersekolah di tempat itu. Dalam perjalanan bisnisnya, dia menciptakan kondisi di mana dia seolah-olah selalu membutuhkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Maksud dia ini, dengan gitu dia yakin Allah akan terus bersama mereka dan dia pun akan merasa cukup atas setiap karunia pemberian yang telah mereka capai dan dilimpahkan kepada mereka. Makanya guys, gak heran saat Sholah meninggal dunia atau berpulang ke rahmatullah, rumahnya begitu sangat banyak diziarahi manusia, baik yang mereka kenal atau yang keluarganya kenal maupun yang tidak dikenal. Meski nggak ada bilangan yang pasti, namun konon pelayat yang datang saat itu bahkan diperkirakan mencapai 1,5 juta orang yang hadir pada saat dia meninggal. Dan sepanjang hidupnya ini, Sholah Atriyah ini memang memiliki sifat kedermawanan yang sangat-sangat di luar nalar, yang sangat-sangat luar biasa. Dia benar-benar ringan tangan dan benar-benar ikhlas membantu sesamanya, dan dia saat itu dikenal selalu mencoba memberikan yang terbaik dalam hal memanusiakan manusia. Inilah kisah yang memang bisa kita jadikan pelajaran atau inspirasi dalam kehidupan berbisnis bagi orang-orang yang ada di Indonesia. Sosok inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita, khususnya dalam melakukan bisnis atau mencapai tujuan kita. Sholah ini, beliau adalah tokoh ulama yang kisahnya menakjubkan dan juga orang yang soleh, dan keikhlasannya ini yang membuat dia sama sekali menolak untuk terkenal, sekalipun itu hanya sebatas di media. Sehingga ketika dia wafat, yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang menghadiri pemakamannya tersebut, tak terbayang seluruh amal jariahnya selalu mengalir kepada almarhum. Inilah yang sebetulnya harus atau patut kita jadikan contoh dalam membangun suatu bisnis atau usaha, karena jarang sekali di akhir zaman ini ya, khususnya yang melibatkan usahanya kepada Sang Pencipta. Tetapi di zaman sekarang banyaknya kasus korupsi sehingga banyaknya juga tingkat gaya hidup hedon dari banyak manusia yang akhirnya warga miskin dan kelaparan, banyak juga pemuda yang pengangguran, terjadi meningkatnya kriminalitas. Sebetulnya hal seperti ini memang hal yang langka, namun bukan berarti tidak bisa ditiru. Kembalikan niat kita untuk berbisnis, karena memang bisnis kita semoga bisa jadi manfaat bagi orang banyak, bukan hanya sebagai manfaat bagi anak dan keluarga kita saja tentunya. Dan ini memang digariskan dalam visi misi kawanan kongsi mereka dalam memulai usaha pertama kali di awalnya. Dan alhasil, bisnisnya terus melesat dalam kondisi waktu yang memang sangat singkat. Dan itu bisa dirasakan manfaatnya. Konon hingga hari ini, universitas tersebut menerima ribuan orang yang diantaranya sebagian besar adalah mendapatkan
mendapatkan beasiswa. Ya Lur ya, kadang-kadang memang kita tidak sadar, godaan manusia itu, orang berbisnis, visi dan misi atau motivasinya hanya untuk tajir, hanya untuk bisa sukses, hanya untuk bisa dilihat orang dan terpandang. Padahal di luar itu semua, bisnis atau wirausaha bukan selalu harus bicara cuan. Tapi gimana caranya bisnis kita bisa bermanfaat bagi banyak orang? Karena ingat Lur, yang namanya harta atau materi yang berlimpah sekalipun, jika direnungkan, hidup ini akan berakhir kepada kematian. Maka untuk itu, makanya tidak ada salahnya kita merenung apa yang kita lakukan semata-mata semoga selalu bermanfaat bagi banyak orang. Dan tentunya bagi saudara-saudara kita di sekeliling kita. Sehingga apa yang kita lakukan berbuah kepada sesuatu yang bisa menjadi inspirasi juga bagi banyak orang dan tentunya bermanfaat. Mungkin tabungan dari harta materi bisa dihitung, tapi bagaimana dengan Soleh Atiyah ini, sang almarhum ini yang memang dermawan, pahala jariahnya mengalir ke dalam kuburnya dan juga mengiringi kepergiannya hingga akhir hayat. Terbayangkan 500 juta orang mendoakan beliau di saat kepergiannya. Dan inilah yang memang langka terjadi. Namun kisah ini adalah kisah nyata di Mesir sana. Semoga postingan kali ini bermanfaat dan bisa memberikan tambahan inspirasi bagi kita semua. Dan sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Terima kasih menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.